Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modal bisa berupa uang atau sumber daya yang lain. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan manfaat di masa mendatang. Alasan penting memiliki dana investasi yakni adanya jaminan di masa depan. Investasi dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek memungkinkan Anda sebagai investor mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu 1 tahun hingga 3 tahun. Dengan begitu, Anda bisa memperoleh keuntungan dengan lebih cepat. Meski begitu, investasi jangka pendek memberikan return yang lebih kecil. Berikut adalah jenis investasi jangka pendek yang bisa Anda lakukan. Yang pertama ada deposito. Deposito merupakan tabungan sekaligus investasi. Pada dasarnya, deposito adalah salah satu produk perbankan seperti tabungan reguler. Namun, deposito memberikan bunga lebih tinggi dari tabungan dan jangka waktunya pun bisa dipilih sendiri. Yang kedua, reksadana. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang berinvestasi pada efek pasar uang. Bila Anda tipe investor sangat konservatif, reksadana pasar uang adalah pilihannya karena risiko sangat rendah dan imbal hasilnya pun sebanding terhadap risiko. Yang ketiga, obligasi, jenis surat utang dari pemerintah atau korporasi yang memberikan imbalan berupa bunga kepada investor pada periode tertentu. Yang keempat ada unit link, produk keuntungan yang memiliki dua fungsi yaitu investasi dan proteksi diri. Lebih khususnya, unit link adalah produk asuransi yang melindungi nasabah sejak pertama dibayarkan sekaligus menawarkan imbal hasil. Nah, jenis investasi selanjutnya ada investasi jangka panjang. Berbeda dengan investasi jangka pendek, investasi jangka panjang membutuhkan waktu yang lebih lama agar Anda bisa menikmati hasilnya. Nah, berikut adalah jenis investasi jangka panjang yang bisa Anda lakukan. Yang pertama ada emas. Salah satu alasan yang menyebabkan emas menjadi investasi yang menjanjikan adalah harga yang terus menanjak. Sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbarui, permintaan pasar akan emas akan selalu besar. Yang kedua ada tanah dan bangunan. Terdapat banyak keuntungan yang diperoleh jika Anda berinvestasi dalam bentuk tanah dan bangunan. Salah satunya adalah minimnya risiko kebangkrutan. Fungsinya sebagai salah satu kebutuhan dasar, yakni papan, membuat tanah akan selalu dibutuhkan. Yang ketiga, asuransi. Dalam sebuah asuransi, Anda akan mendapatkan dua hal sekaligus, yakni ada proteksi atau perlindungan, dan investasi jangka panjang yang menguntungkan. Yang keempat, menanam saham di perusahaan terbuka. Dengan investasi melalui saham, Anda juga dapat disebut sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan tempat Anda berinvestasi memiliki kemajuan yang baik dan tidak memiliki masalah, Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar. Berikut adalah manfaat dari investasi. Yang pertama, meraih financial freedom. Financial freedom atau kebebasan finansial adalah kondisi ketika Anda passive income yang dapat memenuhi kebutuhan dan gaya hidup Anda. Yang kedua, meningkatkan kekayaan dan nilai aset. Suku bunga yang ditawarkan oleh investasi bisa menambah kekayaan yang Anda miliki saat ini. Yang ketiga, melindungi kondisi finansial dari inflasi. Inflasi adalah sebuah hot topic yang selalu dibicarakan dalam dunia ekonomi. Berdasarkan sejarah, inflasi rata-rata Indonesia mencapai 8,2% per tahun. Yang keempat, memenuhi kebutuhan yang memerlukan biaya besar. Dalam melakukan investasi, Anda dapat mengumpulkan uang yang dapat digunakan untuk membeli kendaraan baru, rumah pribadi, atau mewujudkan impian untuk umroh. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat Anda wujudkan jika hanya mengandalkan tabungan, apalagi pendapatan bulanan Anda.